Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai bahasa pemrograman PHP. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai perulangan di PHP. Oke, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Ya, ini perulangan PHP. Perulangan digunakan untuk mengulang baris perintah yang ada di dalam PHP. Jadi, baris-baris perintah untuk perulangan di PHP ada 4. Yang pertama ada perintah for, perintah while, perintah do while, dan perintah for each. Masing-masing perintah memiliki karakteristik masing-masing, memiliki spesifikasi masing-masing, dan memiliki ketentuan masing-masing. Oke, agar lebih jelas mengenai perintah-perintah perulangan di PHP, mari kita buka Visual Studio Code untuk langsung mengimplementasikannya dalam kode. Oke, untuk perintah perulangan yang akan kita tuliskan pertama kali adalah perulangan for. Jadi di sini kita akan menuliskan perintah perulangan for seperti ini. Jadi perulangan for digunakan untuk mengulang baris perintah pada pemrograman PHP. Pemrograman for mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada kondisi awal, perintah program yang diulang, dan kondisi akhir. Untuk penulisannya sendiri kita tulis for kurung buka kurung tutup seperti ini, kemudian kurung berawal buka kurung berawal tutup seperti ini. Lalu di dalam kurung berawal buka dan tutup ini kita berikan sebuah variabel kondisi awalnya, misalkan nama variabelnya adalah var, kondisi awalnya dia 1, kemudian perintah program yang akan diulang misalkan var kurang dari sama dengan 10, kemudian titik koma, add var, terus ini kondisi akhirnya plus plus. Intinya di sini nilai awal variabel var adalah 1. Jika variabel var kurang dari sama dengan 10, maka akan ditambahkan terus sampai dia mencapai 10. Setelah dia berhasil mencapai 10, ke 11, 12, 13 tidak akan dieksekusi, jadi paling mentok sampai 10. Nah, terus di dalam for ini kita bisa berikan perintah yang akan dicetak, misalkan echo, misalkan kita akan mencetak belajar PHP seperti ini. Kita save, coba kita run di localhost. Jadi sebelumnya kalian harus menginstal Exam, kemudian mengaktifkan Apache-nya. Ya, ini kalau dicetak dia akan menampilkan tulisan belajar PHP sebanyak 10 kali. Nah, di sini kita coba tambahkan echo br biar ada spasinya. Oke, seperti ini. Save. Sini turun seperti ini. Oke, agar lebih yakin kalau jumlahnya 10, kita tambahkan di sini. Nah, ini tambahkan variabel var seperti ini. Kita save, kita refresh. Ya, ini jumlah tulisannya ada 10. Oke, seperti itu untuk penggunaan perintah for. Jadi perintah for digunakan untuk mengulang baris perintah pada pemrograman PHP. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan perintah perulangan while. Pada perintah while itu hampir sama seperti perintah for, dia digunakan untuk mengulang baris perintah. Hanya saja jika kita menggunakan perintah while, maka kita belum tahu kondisi akhir yang dikehendaki. Jadi di sini kita akan menuliskan perintah
perulangan while. Untuk menuliskan perulangan while, pertama kita harus melakukan inisialisasi variabel. Misalkan var, nama variabelnya var seperti ini sama dengan 1 titik koma. Kemudian while tulis saja while seperti ini. Kemudian kurung buka kurung tutup. Ya, seperti ini. Kemudian kita berikan kondisinya jika var kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini kita tuliskan perintah yang ingin diulang, misalkan echo, misalkan Avandi Studio seperti ini titik koma. Terus jangan lupa kita tambahkan increment seperti ini. Nah, ini var plus ya, ini variabel var. Tambahkan increment seperti ini, save. Oke, jika kita tidak menambahkan increment, maka akan terjadi yang namanya infinite loop atau perulangan tidak terbatas atau looping, unlimited looping. Oke, seperti ini kita coba jalankan di browser. Ya, seperti ini. Sama seperti perulangan for, hanya saja kita tambahkan increment di akhir. Oke, kalau pengen tahu indeksnya, kita tambahkan di sini variabel var seperti ini, save, kita refresh ya, seperti ini akan diulang 1 sampai 10 seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya perulangan while adalah perulangan yang hasil akhirnya belum diketahui. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke perintah perulangan while. Saya akan menjelaskan perbedaan antara while dan while ini. Selain while, di perulangan PHP kita juga bisa menggunakan while. Lalu apa sih perbedaan antara while dan while? Di sini saya akan menjelaskannya. Oke, pertama kita buat dulu sebuah perintah perulangan menggunakan while. Misalkan di sini ada sebuah variabel namanya a, dia memiliki nilai 1000 seperti ini. Nah, terus kemudian kita tulis perulangan while seperti ini. Oke, kemudian kondisinya jika variabel a kurang dari sama dengan 10 seperti tadi, maka dia akan mencetak output while. Oke, seperti ini. Save. Oke, di sini kita tambahkan sebuah perintah atau sebuah output. Ini adalah perintah while titik 2. Oke, seperti ini. Secara logika pastinya output ini tidak akan dicetak karena kondisi ini tidak terpenuhi. Oke, terus di sini kita beri jarak kasih PR, lalu kita implementasikan perulangan while. Kita buat sebuah statement seperti ini. Ini adalah perintah do while. Oke, seperti ini. Untuk perintah do while kita harus melakukan inisialisasi variabel dulu, misalkan b, kita samakan b-nya 1000. Lalu di sini kita tulis do seperti ini, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Dan ini do, lakukan apa? Lakukan cetak sebuah nilai, misalkan output do while. Oke, dia akan mencetak, lakukan pencetakan output do while, mencetak tulisan output do while. Kemudian di sini baru kita tulis while nya samain juga
B kurang dari sama dengan 10 titik koma. Oke, seperti ini. Ini juga secara logika harusnya tulisan ini tidak akan dicetak karena nilai B itu 1000, sedangkan ini dicetak jika ini akan dicetak, output duel akan dicetak jika nilai B itu kurang dari 10. Nah, tapi coba kita buka di browser, kita coba refresh. Oke, ada yang salah, line 3 ya, ini kurang titik koma, pastikan titik koma ya. Oke, kita refresh ya, seperti ini. Jadi di perintah while kondisinya itu harus ditulis terlebih dahulu baru outputnya dikeluarkan. Tetapi kalau di duel outputnya dicetak terlebih dahulu baru kondisinya dilihat atau dipenuhi. Di sini misalkan spasi ya, seperti ini. Jadi ingat, kalau perintah while, oke, ada yang kurang, ketiknya belum, save. Jadi kalau perintah while, dia melihat kondisinya terlebih dahulu. Jika kondisi terpenuhi, maka outputnya dicetak. Kalau duel, dicetak terlebih dahulu baru dia lihat kondisinya apakah memenuhi atau tidak, seperti itu. Jadi itulah perbedaan while dan duel. Selanjutnya kita akan beranjak ke perulangan PHP yang terakhir, yaitu penggunaan perintah for each. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan for each. Perulangan for each digunakan untuk menangani perulangan pada data array. Jadi di sini kita harus mempunyai sebuah array terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah variabel siswa, kemudian variabel siswa ini menampung data array seperti ini. Untuk arraynya misalkan ada nama Avandi, kemudian Nur, lalu Aziz, terus Tohari. Kita tambahkan satu lagi, misalkan Joko Widodo. Ya, di sini ada 6 data array. Lalu di sini kita lakukan perulangan for each seperti ini. Misalkan di sini kita tulis siswa, variabel siswa as, kita tambahkan variabel misalnya namanya var, siswa as var, kemudian kita cetak variabel var ini echo ya, seperti ini. Terus ini var. Oke, tambahkan br untuk ganti baris seperti ini. Oke, sip, kita save, kemudian coba kita run di browser ya, seperti ini. Jadi yang tadinya data array-nya berupa string ya, kita tampilkan dalam bentuk baris seperti ini. Jadi nama-nama tadi ditampilkan dalam baris, mengubah data string dalam data biasa tetapi diulang ya. Ini penggunaan for each ini nanti akan sangat memudahkan kita ketika kita bermain-main pada tipe data array. Oke, seperti itu untuk perulangan di PHP. Jadi tadi kita sudah belajar menggunakan for, menggunakan while, do while, dan for each. Oke, terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kalian paham mengenai macam-macam perulangan di PHP. Sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.